Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Maulana, 233121180, kelas IF23A. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang enkapsulasi, overloading, konstruktor, dan method penerapan dalam Java. Enkapsulasi, kita akan mempelajari cara mengimplementasikan dalam bahasa Java dan memahami konsep overloading, konstruktor, dan method, serta bagaimana mengaplikasikan semuanya dalam kasus nyata. Definisi dan tujuan enkapsulasi. Definisi enkapsulasi adalah teknik pemrograman yang menggabungkan data dan metode fungsi yang bekerja pada data tersebut ke dalam satu unit. Ini membantu dalam mengatur dan melindungi data. Lalu ada tujuan enkapsulasi. Tujuan utama enkapsulasi adalah untuk melindungi data dari akses yang tidak sah, meningkatkan keamanan, dan membuat kode lebih mudah dipahami dan diubah. Ada juga di sini implementasi enkapsulasi dalam Java. Yang pertama, deklarasi atribut private. Deklarasi atribut atau data dengan kata kunci private sehingga tidak dapat diakses langsung dari luar. Yang kedua ada metode get dan set. Tentukan metode getter dan setter untuk memberikan akses terkontrol ke atribut. Yang ketiga ada akses terkontrol. Penggunaan metode getter dan setter memungkinkan kontrol akses ke data, memungkinkan perubahan dan validasi sebelum modifikasi. Yang ketiga ada konsep overloading konstruktor. Konstruktor adalah metode khusus yang dipanggil ketika objek baru dibuat. Tujuannya adalah menganalisis, menginisialisasi objek dengan nilai awal. Overloading konstruktor berarti mendefinisikan beberapa konstruktor dengan nama yang sama, tetapi dengan daftar parameter yang berbeda, jumlah, tipe, dan urutan. Yang ketiga ada fleksibilitas. Konstruktor overloading memberikan fleksibilitas dalam menginisialisasi objek dengan cara yang berbeda, sesuai dengan kebutuhannya. Yang keempat ada konsep overloading method. Di sini kita menggunakan metode. Metode adalah blok kode yang melakukan tugas tertentu seperti konstruktor. Metode juga bisa di overloading. Overloading method berarti mendefinisikan beberapa metode dengan nama yang sama, tetapi dengan daftar parameter yang berbeda, jumlah, tipe, dan urutan. Ada juga polymorphism. Overloading method merupakan contoh polymorphism di mana kode yang sama dapat bekerja dengan cara yang berbeda tergantung pada inputnya. Di sini ada contoh penerapan enkapsulasi dan overloading. Yang pertama ada kasus perpustakaan. Misal kita ingin membuat program untuk mengelola buku di perpustakaan. Lalu yang kedua ada enkapsulasi buku, yang di dalamnya terdapat data buku seperti judul, pengarang, dan ISBN adalah privat dan diakses melalui getter dan setter. Yang ketiga ada overloading, penambahan buku. Kita bisa membuat konstruktor untuk menambahkan buku dengan data lengkap atau hanya judul dan pengarang. Yang keempat, overloading atau pinjaman buku. Kita bisa membuat metode pinjaman yang menerima ID anggota dan judul buku, atau ID anggota, judul buku, dan tanggal pengembalian. Keuntungan enkapsulasi dan overloading. Yang pertama, keamanan data. Data dilindungi dari akses yang tidak sah, meningkatkan keamanan dan integritas program. Yang kedua, modularitas. Enkapsulasi memungkinkan kode lebih modular, lebih mudah diubah dan dipahami, meningkatkan efisien pengembangan. Yang ketiga ada fleksibilitas. Overloading merupakan fleksibilitas dalam
penggunaan metode dan konstruktor sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat ada reusabilitas. Kode yang terstruktur dengan baik dapat dengan mudah digunakan kembali dalam proyek lain, menghemat waktu dan usaha. Kesimpulan, enkapsulasi dan overloading merupakan konsep fundamental dalam pemrograman berorientasi objek yang membantu kita membangun kode yang aman, modular, dan fleksibel. Dengan memahami dan mengaplikasikan konsep ini, kita dapat meningkatkan efisien dan kualitas pengembangan perangkat lunak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.